Halo guys, Anda pasti sudah dengar juga ya, ada kehebohan baru mengenai Roky Gerung. Dan kehebohan ini bukan disebabkan oleh Roky Gerung sendiri, melainkan oleh orang lain, yaitunya salah seorang ustadz atau kiai bernama Abah Aos yang menyatakan bahwa Roky Gerung itu adalah Rasulullah. Jadi begitulah guys, beliau adalah seorang pemuka agama, orang yang mengerti agama, mungkin tidak seperti saya atau kita-kita yang pemahaman agamanya dianggap tidak cukup memadai. Dan beliau menyatakan bahwa Roky Gerung adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Sudah pastilah banyak orang yang akan mengecam pernyataan Abah Aos ini. Banyak orang juga akan menertawakan. Dan pasti juga banyak orang akan menghujat beliau karena telah menyatakan hal seperti ini. Kalau benar Roky Gerung seorang Rasulullah, emang agamanya apa? Saya sendiri ingin memberikan pandangan yang sedikit berbeda ya guys, daripada yang umum disampaikan. Oh, kalau menghujat dan mungkin juga merisak Abah Aos karena telah mengucapkan hal ini, dan dengar-dengar beliau juga pernah menyampaikan bahwa Anies itu adalah Imam Mahdi. Jadi bukan kali ini aja beliau mengeluarkan pernyataan kontroversial kayaknya ya guys. Iya, kita bisa saja mengecam beliau karena mengucapkan hal ini. Namun saya akan berbicara dengan Anda dari perspektif yang lain, yang mana hal ini hanyalah merupakan puncak dari sebuah gunung es yang sangat besar. Kalau Anda ingin melihat keseluruhan gunung es itu, maka Anda harus siap untuk menyelam ke dalam lautan ilmu pengetahuan dan logika untuk melihat fakta yang sebenarnya. Dan ini tidak mudah. Jika Anda tidak siap, silahkan skip aja. Skip aja, tidak usah melanjutkan lagi menonton video ini. Oke baik, jika Anda masih tetap bertahan menyaksikan video ini, dan Anda ingin tahu mengapa saya sampai menyatakan bahwa hal seperti ini adalah puncak dari gunung es, yang mana yang terlihat hanya sedikit, secuil di atasnya, ya, yang terlihat sedikit sekali. Tetapi di dalamnya ada bagian yang jauh lebih besar, yang tidak terlihat. Yang terlihat oleh kita apa? Abah Aos menyatakan bahwa Roky Gerung adalah seorang Rasulullah. Kemudian, Roky Gerung yang dianggap sebagai Rasulullah oleh Abah Aos tersebut mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Saya mengatakan ini hanya untuk menyegarkan ingatan Anda saja ya, tentang ucapan Roky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Namun, fokus pembahasan saya kali ini bukanlah tentang hal tersebut. Ya, kita lanjut guys. Jadi, Abah Aos menyatakan bahwa Roky Gerung itu adalah Rasulullah. Anda pasti akan langsung menyanggah. Anda tidak akan setuju, Anda mungkin juga marah dan mengecam pernyataan beliau. Karena Anda hanya melihat puncak gunung esnya yang sedikit itu saja. Ini adalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Okelah, taruhlah Abah Aos keliru. Abah Aos jelas-jelas salah. Roky Gerung bukanlah seorang Rasulullah. Roky Gerung tidak seorang Rasulullah. Beliau hanyalah manusia biasa.
Itu mungkin pernyataan Anda dan pernyataan banyak orang lainnya yang sependapat dengan Anda. Abah Aos menyatakan Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Anda tidak sependapat. Kemudian kita lihat dari sisi lain. Anda mungkin juga sering menyatakan bahwa seseorang itu adalah Rasulullah, yang mungkin orang yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Abah Aos. Bagi Anda orang itu adalah Rasulullah. Bagi orang-orang yang sepaham dengan Anda, menyatakan bahwa itu memang Rasulullah. Tidak salah, memang benar. Namun, bagi orang-orang lainnya pula, mereka mungkin tidak sependapat dengan Anda. Seperti Anda tidak sependapat dengan Abah Aos. Rasulullah menurut Abah Aos bukan Rasulullah menurut Anda. Rasulullah menurut Anda bisa jadi bukan Rasulullah menurut orang lain. Kita renungkan hal ini sejenak sebelum kita lanjutkan. Kalau Anda siap melanjutkan, mari kita lanjutkan. Jika Anda tidak siap, silahkan skip aja. Nah, lanjut ya guys. Jadi Abah Aos mengatakan Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Anda mungkin tidak setuju karena Anda menganggap ada orang lain yang benar-benar Rasulullah yang bukan Rocky Gerung. Namun banyak orang lain lagi juga tidak setuju dengan Rasulullah yang Anda sampaikan. Buat mereka mungkin saja itu bukan Rasulullah. Mereka punya Rasulullah yang lain, yang istilahnya buat mereka bukan Rasulullah. Entah apalah istilahnya, terserah mereka, dan mereka meyakini bahwa itu adalah utusan dari Tuhan yang mereka sembah. Dan bisa jadi Tuhan mereka juga berbeda dengan Tuhan yang Anda, maupun saya, maupun Abah Aos, maupun orang lain sembah. Jadi sudah ada perbedaan tingkat lanjut dalam hal ini. Yang pertama, perbedaan tentang Rasul atau utusan dari Tuhan yang tidak disepakati. Dan yang kedua, perbedaan tingkat lanjutnya adalah Tuhannya juga berbeda. Mungkin Anda akan langsung menyanggah apa yang saya sampaikan. Iya, tapi Tuhan mereka itu salah. Tuhan mereka itu hanya mengada-ada, tidak begini dan tidak begitu. Dan hanya Tuhan yang saya sembahlah yang paling benar. Tuhan sayalah satu-satunya yang benar-benar Tuhan. Tuhan yang mereka sembah itu bukan benar-benar Tuhan, karena tidak begini dan tidak begitu. Jadi mereka itu adalah golong-golongan yang keliru, yang salah, yang berbeda, dan ganjarannya adalah hukuman abadi. Demikian menurut Anda. Dan kita coba pula menyeberang ke sisi yang lain, ke pihak yang berbeda. Menurut mereka, Tuhan mereka pula lah yang paling benar. Tuhan mereka lah yang betul-betul asli. Dan Tuhan yang Anda sembah bagi mereka bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Nah, sekarang ada dua perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat level 1 tentang Rasulullah, utusan Tuhan. Perbedaan pendapat level 2 tentang Tuhan itu sendiri. Jadi sudah ada dua pihak yang saling bertentangan. Anda sudah bisa melihat bagian yang lebih besar dari gunung es ini, selain dari puncak Sicuil yang tadi tampak. Ya, Anda sudah bisa melihat sedikit lebih besar, ya, bagian gunung es yang terbenam di bawah air, yang tidak tampak
di permukaan. Anda menyatakan ini Rasulullah yang benar dan ini Tuhan yang benar, di pihak sana menyatakan lain lagi. Tunggu dulu. Bukan hanya ada dua pihak dalam hal ini, tetapi ada banyak lagi pihak yang berbeda. Kita sebut saja yang tadi bertentangan dengan kita adalah kelompok B. Dan kita adalah kelompok A. Selain kelompok B, ada lagi yang meyakini Rasul dan Tuhan yang berbeda. Yang mereka sebut juga dengan nama yang berbeda. Yang tidak sama dengan keyakinan kita. Semuanya begitu jauh berbeda, cara mereka menyebut utusan Tuhan, nama Tuhan mereka pun berbeda. Cara mereka menyembah Tuhannya juga berbeda. Kita pasti akan serentak menyeru bahwa mereka salah. Tidak benar itu. Hanya Tuhanku yang paling benar. Namun demikian pula buat mereka. Mereka menganggap kita ini salah. Dan hanya Tuhan merekalah yang paling benar. Jadi ada Rasul A, Rasul B, Rasul C, dan juga Tuhan-Tuhan yang mengutusnya juga berbeda. Dan cara menyembahnya pun berbeda-beda. Kalau dihitung-hitung, bukan cuma ada 1, 2, atau 3 Tuhan yang pernah disembah, guys. Tetapi hampir 5.000 Tuhan yang pernah disembah oleh manusia. Kita bulatkan saja menjadi 5.000 ya guys, walaupun angka pastinya mungkin agak berbeda. Kita bulatkan saja, kita sederhanakan saja, taruhlah 5.000. Kita menganggap bahwa Rasul yang kita yakini benar, Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya yang benar. 4.999 yang lainnya salah semua. Keliru, tidak benar itu. Menurut kita. Menurut yang lainnya juga sama. Satu yang mereka sembah, satu yang mereka percaya, bagi mereka itulah yang paling benar. Kita, bagi mereka adalah salah. Semuanya dari ke 5.000 keyakinan yang berbeda-beda ini memiliki prinsip yang sama. Keyakinan sayalah yang paling benar. Utusan Tuhan sayalah yang paling asli. Rasulullah sayalah yang paling yang paling sejati. Lainnya salah semua. Anda sudah bisa melihat bagian dari gunung es yang lebih besar? Nah, itulah yang terjadi. Jadi, kita menganggap diri kita adalah yang paling benar dan yang lain adalah salah. Demikianlah guys. Jadi, Anda mungkin menyalahkan Abah Aos, tapi ingatlah bahwa orang lain juga bisa menyalahkan Anda. Dan mereka juga memiliki alasan dan dalil-dalil yang mendukung kepercayaan serta keyakinan mereka. Selanjutnya, bagaimanakah kita menyikapi hal-hal seperti ini? Apakah kita perlu menghujat Abah Aos? Apakah kita perlu merisak beliau? Memberikan komentar-komentar yang pedas dan tajam? Kalau buat saya pribadi, ya mendingan santai aja guys. Santai aja dalam menyikapi pernyataan seperti itu. Rocky Gerung adalah Rasulullah, utusan Tuhan. Itu kan pendapat dari Abah Aos. Orang lain memiliki pendapat yang berbeda. Anda mungkin berpendapat berbeda, ya, daripada
pendapat Abah Aos. Dan orang lain juga berbeda dengan Abah Aos dan juga berbeda dengan Anda. Jadi, berapa jumlah manusia di atas bumi ini? Berapa miliar ya? 1,5 miliar, saya tidak hafal populasi manusia di bumi ini. Semuanya memiliki pendapat berbeda. Ada banyak sekali rasul-rasul dan utusan Tuhan yang mereka percayai, dan juga ada banyak Tuhan berbeda-beda yang mereka percayai. Sekali lagi Anda mungkin akan menyangka, tetapi Tuhanku yang paling benar. Itu kan pendapat Anda. Buat orang lain, Tuhan mereka pula lah yang paling benar. Itu pendapat mereka. Pendapat orang lain lagi, beda lagi. Tuhan mereka pula lah yang paling benar buat mereka, dan itu adalah pendapat mereka. Jadi demikianlah guys, my 2 cents yang mungkin agak berbeda dengan pendapat-pendapat orang lain yang Anda tonton di YouTube. Namun demikian, perlu Anda ingat pula bahwa ini hanyalah pendapat saya sendiri. Dan saya ini siapa? Bukan siapa-siapa. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan ya. Bisa saja saya hanya meracau. Bisa saja saya hanya berkhayal. Bisa saja saya salah. Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya guys. Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Kalau saya salah ya. Saya akan sangat bersenang hati jika Anda berkenan mengoreksi kesalahan saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan berikan jempolnya kalau Anda suka dengan video ini. Jika Anda tidak suka, berikan jempol menghadap ke bawah. Sampai bertemu lagi pada lain kesempatan.